Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, bertemu lagi dengan Pak Husnil. Kita hari ini masih belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita belajar masih di bab 1, yakni dengan tema, dengan materi Nabi Muhammad SAW, panutanku. Anak-anakku kelas 3 SD Negeri Jogosari 2. Yang kita bahas hari ini lebih terfokus ke arah percaya diri dan rasa mandiri. Coba dilihat bersama-sama gambar di layar. Yang pertama adalah anak yang mempersiapkan baju sekolahnya, apalagi pakaiannya, celananya, dasinya, hingga kaos kakinya sendiri dengan memakainya sendiri. Kemudian berjalan menuju sekolah sendirian tanpa meminta bantuan kepada orang tuanya untuk ditemani. Kemudian ini ada anak, gambar yang ke 1.3, ada anak yang pintar sekali maju ke depan untuk berbicara di depan kalian, di depan kelas. Kemudian ada guru juga yang menjelaskan tentang materi. Nah, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW kita baca bersama-sama. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Pak Husnil jelaskan sedikit tentang percaya diri sambil kalian membaca tadi ya. Nah, percaya diri itu harus kita miliki dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh. Ibarat kalian percaya diri itu seperti seorang yang ingin menyeberangi sungai. Menyeberangi sungai dengan seutas tali. Jika kalian percaya diri, maka kalian tidak akan takut dengan ketinggian. Satu, misalnya sungainya dengan talinya itu sedikit tinggi. Kemudian kalian tidak takut dengan aliran sungai, misalnya ada aliran sungai yang deras. Ataupun bahkan jika sungainya itu ada ikannya, ada lumpurnya, ada kotorannya dan lain sebagainya, kalian tidak takut untuk menyeberangi sungai itu meskipun dengan seutas tali. Nah, itu jika kalian lakukan menyeberangi sungai dengan percaya diri, kalian yakin bisa, talinya kuat, pasti kalian akan sampai di seberang. Berbeda dengan orang yang tidak percaya diri.
Belum melakukan apapun sudah takut dengan ketinggian. Belum melakukan apapun sudah takut dengan aliran sungai yang deras. Takut bahwa di dalam sungai ada lumpur, ada ini, ada itu, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dia mengubur dalam-dalam potensi dirinya untuk menyeberangi sungai tersebut karena ketakutan tersebut. Nah, itu mengakibatkan dia tidak sukses menyeberangi sungai tersebut. Itulah percaya diri. Mana pentingnya percaya diri? Yakni sangat dibutuhkan oleh kita. Begitu juga kalian ketika belajar, ketika sekolah, ketika maju ke depan, ketika ke sekolah, tadi ada gambarnya ya, memakai pakaian sekolah, memakai kaos kaki, memakai baju, berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya. Percaya diri. Kalau yakin diri kalian mampu untuk melakukan itu, ya lakukan. Kalau tidak mampu, ya tinggalkan. Nggak usah ragu, nggak usah takut. Nah, ada tips-tips ketika melakukan untuk menanamkan percaya diri. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Jadi meskipun sebelum menyeberang jembatan itu kalian sudah dari awal sudah bertawakal. Karena apa? Karena apapun hasilnya nanti kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita peroleh nanti kita pasrahkan kepada Allah. Jadi tidak kecewa apabila tidak berhasil. Yang penting sudah berusaha. Kemudian yang kedua, setelah bertawakal, jangan ragu-ragu. Sama, untuk menanamkan percaya diri kalian tidak boleh ragu-ragu. Apalagi jika keraguan-raguan itu menimbulkan ketakutan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragukan. Tips yang terakhir yaitu jangan malu mengerjakan kebaikan. Jangan malu. Jadi ketika kalian yakin bisa, ya udah jangan malu meskipun banyak orang melihat. Seperti kalian misalnya disuruh untuk maju ke depan untuk bercerita di depan teman-teman, percaya diri bisa, jangan malu ya. Kalau ada hadis Nabi Muhammad SAW, al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman, itu sebenarnya artinya ketika malu melakukan kejahatan atau keburukan. Maka sebaliknya kalau melakukan kebaikan ya nggak boleh malu. Maka ketika disuruh maju ke depan kan menyampaikan ilmu kebaikan, ya nggak boleh malu. Jangan memutarbalikkan pengertian hadis tersebut. Malu sebaiknya dari iman ketika berbuat jahat. Kalau berbuat baik ngapain malu? Nah, maka sikap kalian yaitu ini. Aku yakin dan percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Nah, ini ada lagunya. Dua mata saya. Kemudian sesuai lirik lagu Dua Mata Saya ini ya, kita skip aja bernyanyinya. Kemudian amatilah gambar berikut. Nah, seperti Pak Kusnil jelaskan tadi, disuruh maju ke depan, tidak usah ragu, tidak usah takut, kemudian tidak usah malu, karena itu merupakan kebaikan. Insya Allah aku bisa. Nah, ini kemudian kalian centang, nanti kalian buat kolom di rumah. Aku selalu melakukan tugas-tugas sekolah, selalu, sering, kadang-kadang tidak dicentang. Aku terpengaruh oleh ucapan perbuatan orang lain yang kurang baiknya. Jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. Kemudian berani melakukan hal-hal baik, harus berani untuk maju ke depan kelas, tidak putus asa,
tidak boleh menyerah dalam mengerjakan tugas, tidak boleh tetap cepat malas dan lain sebagainya, tidak menyontek, menghargai pendapat orang lain dan segera memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Nah, ini ayo berlatih. Kemudian kita lanjut ke materi saja agar videonya tidak terlalu lama. Materi yang kedua yaitu sikap mandiri. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau seseorang nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, sayang kepada keluarga dan kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut Abu Thalib berdagang ke Syam. Sedikit cerita tentang pengembangan materi tadi. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah contoh manusia yang sangat mandiri sejak kecil. Nabi Muhammad sudah yatim piatu sejak kecil. Ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sebelum ia lahir. Ibunya Aminah meninggal ketika berusia 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyusahkan orang sekitarnya. Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman. Kemudian ketika beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW pergi berdagang ke pasar, mencari rezeki sendiri mengikuti pamannya. Pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW menabung setiap uang yang dihasilkan dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya Nabi Muhammad SAW dikenal dengan pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Nah, bahkan sejak kecil Nabi Muhammad SAW itu sudah mandiri. Nah, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW pernah ikut Abu Thalib itu berdagang ke negeri Syam. Ibaratnya kalau di Indonesia itu berdagang ke luar negeri ya. Arab Saudi, Syam. Nah, Arab Saudi itu kan Arab Saudi, Syam itu beda lagi, jauh perjalanannya. Nah, jadi sikap mandiri Nabi Muhammad SAW harus kita tiru di kehidupan sehari-hari. Maka sikap kalian itu, aku harus membiasakan mengerjakan tugasku sendiri. Tidak boleh dikerjakan orang tua. Harus mengerjakan tugasnya sendiri. Tidak boleh dikerjakan ayah ibunya. Ya. Nah, maka dari itu, insya Allah aku bisa. 1. Berusaha bangun tidur sendiri. 2. Membereskan kamar tidur sendiri. 3. Ketika makan sendiri, tidak perlu disuapi. 4. Mencuci piring sendiri ketika selesai makan. 5. Mencuci pakaian sendiri. 6. Menyetrika baju sendiri. 7. Menyiapkan pakaian seragam sekolahku sendiri, memakainya sendiri, kaos kaki, sepatu, dan lain sebagainya. Menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri dan mengerjakan tugas sendiri tanpa disuruh, dan apalagi jangan sampai dikerjakan oleh orang tua. Nah, itu saja dari Pak Kusnil. Sikap percaya diri dan mandiri. Sikap percaya diri artinya percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, tidak takut dengan rintangan yang dihadapi, percaya diri, nggak boleh malu, nggak boleh ragu dengan kemampuan sendiri, dan juga dilandasi dengan tawakal, pasrah apapun yang hasilnya, tapi tetap berusaha, percaya diri. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri tidak menyusahkan orang lain, kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri, tidak dikerjakan oleh orang lain. Nah, itu harus ditanamkan di rumah. Untuk menguji. Apakah kalian mendengarkan penjelasan Pak Kusnil dengan baik, maka Pak Kusnil akan taruh link
di grup link Google Form, nanti kalian klik, kemudian kalian kerjakan soal yang akan Pak Kusnil bagikan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensinya nanti seperti biasa kalian komentar di kolom komentar. Nama, kelas, nomor absen.